فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Dahulu kami bersama Nabi SAW dalam suatu peperangan. Tatkala kami mendekati Madinah, maka kami bersiap-siap untuk memasukinya, masuk Madinah. Lalu beliau bersabda, perlahan-lahanlah sehingga kalian masuk di malam hari. Perlahan-lahanlah sehingga kalian masuk di malam hari, yakni pada waktu Isya, supaya istri yang acak-acakan rambutnya mempunyai kesempatan untuk menyisir rambutnya, dan istri yang ditinggal pergi suaminya mempunyai kesempatan untuk mencukur bulu kemaluannya. Sedangkan dalam riwayat Bukhari, apabila salah seorang dari kalian pergi meninggalkan keluarganya dalam waktu yang lama, maka janganlah dia pulang kepada keluarganya di malam hari. Ada perbedaan? Apa bedanya? Yang pertama, masuknya di malam hari. Terus yang kedua malah bilangnya jangan pulang di malam hari. Beda apa sama? Beda ya. Oke. Coba kita lihat penjelasan para ulama. Hadisnya yang pertama mengatakan, hadis Jabir bin Abdullah, dahulu kami bersama Nabi SAW dalam satu peperangan. Yang dimaksud peperangan di sini adalah perang Tabuk. Perang Tabuk itu terjadi pada tahun ke-9 Hijriah, dan itu pertempuran terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Karena setelah tahun ke-9 beliau berangkat haji, tahun ke-10-nya, tahun 10 beliau berangkat haji, pulang dari haji dalam perjalanan beliau sakit, dan setelah itu wafat sallallahu alaihi wasallam. Jadi perang Tabuk disebut perang Tabuk karena terjadi di daerah namanya Tabuk. Sekarang Tabuk itu nama kota di Arab Saudi. Posisinya sudah dekat dengan perbatasan daerah Suriah, Palestina, Suriah lah. Makanya Tabuk itu Arab Saudi, kalau Anda lihat browsing internet, apalagi dibumbui sama ustadz-ustadz akhir zaman yang hobi ceramahnya tentang akhir zaman, itu dibumbui Arab Saudi sudah mulai turun salju. Ini tanda bahwa akhir zaman, kiamat ini, ya kan? Jadi Tabuk itu memang posisinya dekat dengan negara itu, sehingga kalau musim dingin pasti turun salju. Gitu. Kenapa? Karena posisi geografisnya itu berdekatan dengan Syam, Suriah. Itu negara Arab Saudi, kota di Arab Saudi yang paling dingin kalau musim dingin. Nah, pulang dari perang Tabuk, mereka akan bilang, "Zahabna linadkhul." Pulang dari perang Tabuk, kita pulang, kita mau masuk kota Madinah. Nah, mau masuk kota Madinah itu waktunya siang. Masuk kota Madinah itu siang. Makanya Rasulullah SAW bilang, amhilu,
kalian tunggu aja dulu sebentar, tungguin sebentar di sini, kita tunggu waktunya agak sorean, malam. Kalau sudah malam, udah gelap, kita baru masuk Madinah. Sehingga kita masuk Madinah, nyampainya di Madinah itu persis habis Isya. Sebab kalau mereka langsung jalan, mereka masuk Madinahnya masih terang, ya masih siang terang. Nah, Rasul bilang tunggu sebentar, biar gelap dulu. Kalau sudah gelap, kita masuk Madinah persis Isya. Apa alasannya? Apa alasannya di kejadian ini? Alasannya adalah pertama, likai tamtashita as-sa'ithah. Sa'ithah itu artinya orang yang rambutnya compang-camping, berantakan. Seperti pada hadis, atau di sa'than ghubra, mereka hamba-hambaku, yaitu mereka yang berada di padang Arafah haji, atau ni sa'than ghubra, mereka datang kepadaku, maksudnya memenuhi panggilanku untuk menunaikan ibadah haji, dan mereka sekarang berada di padang Arafah. Sa'than, rambut mereka berantakan. Ghubra, badan mereka banyak debunya. Lalu Allah berfirman, ma aradaha ula. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, hamba-hambaku yang di padang Arafah itu mau apa? Masya Allah. Ini keutamaan mereka yang haji. Jadi mereka mau apa? Jadi apa yang mereka mau pasti akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna sya'than itu adalah orang yang rambutnya acak-acakan karena bepergian atau karena yang lain. Nah, di sini perempuan sya'ithah, yaitu perempuan yang rambutnya acak-acakan. Kenapa perempuan ini rambutnya acak-acakan? Karena dia di dalam rumah dan suaminya nggak ada, sehingga dia malas untuk nyisir. Ini zaman dulu, sekarang udah nggak begitu. Sekarang nggak begitu. Sekarang nggak begitu. Kalau zaman dulu mereka itu nggak nyisir karena nggak ada suaminya. Sekarang ya dulu sekarang sudah nggak begitu. Sekarang ada suaminya pun nggak mandi. Ya. Beda kan? Beda. Jadi mending yang mana? Oh mending yang dulu dah. Saya pikir mending yang sekarang. Jadi likai tamtasyid. Tamtasyid itu nyisir. Tamtasyid itu nyisir. Jadi biar mereka itu nyisir, siap-siap suaminya mau datang. Ya, suaminya mau datang. Watastahidda yang kedua di sini adalah al-istihdad. Ya, yang kedua al-istihdad. Di sini terjemahannya kurang pas karena dia mengambil makna al-istihdad itu di hadis Aisyah tentang sunnah fitrah. Jadi termasuk amalan sunnah itu adalah al-istihdad. Al-istihdad itu mencukur bulu kemaluan. Ya, mencukur bulu kemaluan. Makanya dia penerjemah di sini mengatakan watastahiddal maghibah.
Al-maghibah maksudnya perempuan yang ditinggal pergi suaminya. Ghaib. Jadi perempuan yang ditinggal pergi suaminya. Maksudnya bukan wafat, pergi keluar kota, disebut maghibah. Tastahidda di sini penterjemah mengartikan mencukur bulu kemaluan karena dia mungkin melihat hadits Aisyah. Tapi yang dimaksud di hadits ini bukan mencukur bulu kemaluan. Dia salah terjemah. Ya. Orang Jawa bilang ada rambut yang jendel, Bu. Tahu jendel, Bu? Apa? Apa? Kusut itu loh, Bu. Rambut kusut itu loh yang sulit disisir. Jendel katanya orang Jawa bilang. Bu, kok gimbal lah parah, Bu. Lebay ini ibu-ibu ini. Kusut-kusut, kadang Anda sisir nyangkut-nyangkut, itu sulit kan? Apa? Jendel kata orang Jawa. Kalau disisir itu bulet, itu nyangkut. Orang Jawa bilang jendel. Jadi kusut, bahasa Indonesianya kusut. Anda mau sisir gini kusut, sehingga Anda harus keringin dulu di apalah mahal kan gitu kan. Nah, yang dimaksud tastahidda itu biar dia nyisir rambutnya. Yang kedua, bagian rambutnya yang nggak bisa disisir, tastahidda, digunting. Guntingin itu bagian yang sulit. Gitu. Bukan nyukur kemaluan. Ya ini penterjemahnya ngeres duluan dia. Ya mesti cowok, Bu, yang terjemahin, Bu. Ya. Jadi kan kalau nyisir mungkin pojok-pojok itu kan suka mengeras. Ya karena lama nggak disisir. Ya, kalau sekarang kan butuh modal banyak, hair dryer lah, kasih minyak lagi lah. Gitu. Kalau zaman dulu nggak bisa disisir, potong. Gitu. Itu maksudnya watastahidda al-maghibah. Maksudnya apa? Jadi jangan pulang duluan, walaupun kamu nyampenya masih terang. Jangan. Kenapa? Istrimu belum siap-siap dandan. Ya, tungguin dulu gelap. Kalau udah mulai gelap, istrimu dandan nanti. Kalau sudah dandan, habis isya, baru kamu pulang saja. Nah, hadits yang kedua malah bilangnya apa? Jangan pulang di malam hari. Nah, gimana ceritanya nih? Nah, gini. Hadits yang kedua bunyinya, la yatruk ahadukum lailan. Jadi la fala yatruku ahlahu lailan. Yatruku, nah, yatruku ini apa artinya? Yatruku artinya ini adalah ada beberapa makna. Yatruku ini artinya datang di malam hari setelah bepergian yang cukup lama. Habis pergi lama, pulang-pulangnya malam. Nah, bedanya sama malam yang tadi Rasulullah SAW bilang tungguin sampai waktu isya baru kita masuk rumah, gitu. Apa bedanya? Kalau yatruku datang di malam hari, malamnya itu sudah di atas isya, gitu, jam 9, jam 10, jam 11, gitu. Ini kayanya bahasa Arab. Tahu dari mana? Dari katanya, diksinya itu. Jadi diksi yatruku atau taraka yatruk itu artinya datang di malam hari dan malamnya di atas isya. Artinya di atas isya itu bisa dia jam 8 jam 9 ke atas. Jam 9 ke atas dia datangnya. Ada pula makna yatruk ini artinya datang
mendadak, tiba-tiba dia datang, tahu-tahu masuk rumah aja gitu. Itu makna yatruk. Ya. Jadi maknanya, kalau yang tadi yang pertama, tunggu dulu, jangan masuk sekarang. Istrimu belum siap-siap, kita tunggu gelap, lalu kita masuk rumah di waktu Isya. Nah, ketika kita masuk rumah di waktu Isya, apakah itu waktu yang dilarang untuk masuk rumah? Kalau hadis yang kedua, jangan masuk rumah di waktu malam, apakah itu waktu yang dilarang? Paham enggak? Tak ulangi lagi, dengerin. Rasulullah SAW bilang jangan buru-buru. Nanti kalau kamu buru-buru masuk rumahmu masih terang, mungkin istrimu masih tidur, masih istirahat, ya kan? Jangan, tunggu sebentar. Kalau udah mulai gelap, ayo kita masuk Madinah. Nanti nyampe rumah itu Isya. Berarti boleh nggak masuk di jam itu? Boleh. Sedangkan hadis yang kedua, jangan yatruk keluarganya malam. Jangan masuk keluargamu, temui istrimu di malam. Berarti malam ini adalah jam habis Isya ke atas, nggak boleh. Berarti yang boleh masuk ke rumah nemui istrinya jam berapa? Isya, maghrib, Isya boleh. Tapi kalau di atas Isya tidak boleh. Jadi apakah ada perbedaan hadis pertama dengan hadis kedua? Ada? Tidak ada perbedaan, Pak. Perbedaan itu apa sih maksudnya? Perbedaan itu maksudnya kontradiksi, Pak. Ya, Bapak belum sarapan. Atau udah sarapan nasi uduk ya Pak ya? Oh belum, enggak ya. Oh, nasi uduk kena santan, kolesterol naik. Ya, saya lagi naik kolesterolnya nih. Iya, malam-malam terus pengajian di Al-Fatah, masukkan nasi kebuli. Akhirnya bangun tidur keras kepala. Jadi faham di sini? Jadi hadis yang kedua itu maknanya fala yatruku ahlahu lailan. Jangan temui keluarganya malam. Maksudnya malam di atas Isya, dan kamu menemuinya mendadak di mana istrimu tidak tahu kedatanganmu. Panjang banget. Padahal katanya cuman satu diksi, yatruku. Terjemahan bahasa Indonesianya panjang. Jangan menemui keluargamu di malam hari di atas Isya dan menemuinya mendadak. Itu bahasa Indonesianya itu. Tapi kalau hadis pertama kok dibolehkan? Kenapa? Apa rahasianya? Karena perempuan-perempuan di Madinah itu mereka tahu kepulangan pasukan perang. Oh ini pulang nih hari, kalau nggak hari ini besok lusa pulang nih. Mereka tahu itu. Nah, siap-siapnya itu jam berapa dia? Nah, siap-siapnya menjelang gelap sampai Isya, itu siap-siapnya dia. Itu siap-siap, rentang siap-siapnya dia. Kalau sudah habis Isya, oh, berarti nggak pulang dia. Udah malam dia nggak bakal pulang. Kenapa nggak bakal pulang? Dia bakal gelar tenda dulu, nunggu pagi baru dia pulang. Nah prediksinya gitu perhitungannya. Sehingga kalau sudah di atas Isya tidur dia. Ya habis di atas Isya tidur dia. Nah, faham? Makanya Rasulullah SAW bilang jangan masuk rumahmu di atas Isya. Kenapa? Dia udah tidur. Ya. Posisinya nggak enak dipandang mata, ngaco terus, ya kan?
ngaco pakaiannya, ngaco tingkah lakunya. Ya, hanya nggak boleh. Faham?